Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnan Rosid, saya dari kelompok Praktikum B. Saya dengan 3 digit NIM terakhir 038, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang praktikum tentang rangkaian inverter 3 fasa untuk kontrol mesin listrik. Oke, langsung aja untuk penjelasannya. Nah, penjelasannya adalah pada praktikum VFD AT4 ini, saya akan mempelajari mengenai cara mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan variabel frekuensi drive atau VFD dengan input satu fase 220 volt. Nah, kegiatan ini awalnya kita dimulai dengan pemasangan wiring, yaitu menghubungkan sumber listrik L dan N ke input VFD dan aturan UVW ke motor dengan konfigurasi delta 220 volt. Nah, setelah itu saya akan mengatur parameter dasar pada panel VFD. Nah, seperti frekuensi VRD, frekuensi itu di P-nya 10, terus frekuensi maksimum atau minimumnya itu di P0, P6, dan P7, serta waktu akselerasi dan deselerasi pada P-nya itu 32 dan P42. Terus setelah pengaturan selesai, saya akan menjalankan motor dan menguji berbagai fungsi VFD seperti mengubah kecepatan frekuensi sambil mencatat nilai yang RPM yang didapat dan arus, terus menguji arah putaran, forward ataupun reverse, serta menguji rem untuk melihat perbedaan waktu start atau stop pada nilai ACC atau DEC yang berbeda. Nah, nantinya akan juga mencoba fitur jog atau inching untuk menggerakkan motor secara singkat. Semua hasil pengujiannya direkam dalam video dan catat. Nah, misalnya nih ada beberapa peningkatan frekuensi, terus menaikkan kecepatan motor, atau bagaimana pengaturan rem mempengaruhi arus state transient dan jarak berhenti. Nah, berikut adalah data praktikum yang saya dapatkan seperti ini, dan yang ini juga ya. Oke, mungkin untuk datanya adalah seperti ini saja. Mungkin kita langsung ke praktikumnya. Mungkin saya akan di sini menjelaskan mengenai apa namanya datasheet dari VFD ini sendiri. Datasheet yang ini menampilkan bagaimana sih spesifikasi dari VFD ini sendiri. Nah, yang pertama VFD ini seperti yang saya tadi jelaskan juga ada L, N, W, V, dan U. Nah, sedangkan L ini itu adalah buat single fasa dan N ini adalah untuk netralnya. Jadi di sini L ini buat input dari 220 voltnya, sedangkan V, W, dan U itu adalah output dari terminal yang 3 pasanya ini. Di mana nanti 380 volt. Soalnya VFD yang digunakan ini adalah AT4. Oke, selanjutnya di sini, nah di sini itu ada berbagai macam ya. Di sini ada yang RST, terus ada yang G ground, ada yang L sama N. Tapi untuk di kali ini kita menggunakan VFD AT4 di sini. Jadi rangkaiannya yang ini. Terus kita di sini untuk spesifikasinya sendiri ada macam-macamnya di sini. Ada nah, ini untuk apa namanya displaynya. Displaynya itu seperti ini. Ya, saya zoom dulu. Oke, nah ini di sini ada prog, ada func data, ada run, ada stop dan reset. Nah ini untuk yang AT2, tapi kita menggunakan yang AT4. Nah di sini ini itu adalah parameter spesifikasi, di mana pada praktikum kali ini kita di sini menggunakan, nah di sini ya, ini untuk P-nya itu ada yang pakai P34 dan P42. Nah di sini P34 dan P42 itu adalah ini ya racing velocity, dan 42 itu main racing. Nah, jadi itu yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Nah, di mana untuk nilai P-nya sendiri itu hampir sampai hampir ada 98, ada yang 127. Nah, ini tergantung kita ingin menggunakan yang mana. Dan di sini udah ada kriterianya di mana ketika P38, P40 itu untuk digunakan sebagai apa. Untuk section speed dia akan menggunakan P27 hingga P33. Sedangkan untuk racing ini itu menggunakan sampai P49. Untuk platform kali ini kita menggunakan P34 dan P42. Jadi ini untuk datasheetnya. Mungkin kita langsung saja ke oh ya sebelum itu
Ini ada juga tentang parameter setting password dan runtime. Ini juga bisa buat di setting. Nah, kalian ada 6535. Terus di sini yang terakhir ini mungkin ada fault code ini untuk errornya ya. Di sini ada R1 untuk short circuit, terus R2 ini untuk voltasenya terlalu rendah, terus ini untuk kelebihan dan sebagainya. Ini untuk semua spesifikasi yang ada di VFD itu sendiri. Oke, mungkin langsung aja kita ke praktikumnya kali ini. Video praktikumnya ya. Nah, di sini pada video yang ini adalah saat mengatur akselerasinya, di mana kita melihat ke kecepatannya seperti apa, nah, dan waktu yang perlu ditempuh itu seberapa. Ini juga sama, kita mencobanya beberapa kali, dan ini ketika deselerasi itu mencapai 0, itu dalam waktu sekitar 7, dan itu udah sesuai dengan materinya. Dan di sini yang kedua ini adalah alat pengukur, ini Klimeter. Ini untuk mengukur arus, dan nantinya kabelnya itu akan kita masukkan ke pengukurnya itu. Oke, selanjutnya di sini ada, nah ini adalah kita ketika mengatur nilai P-nya, dan ini kita ubah menjadi P34, dan di sini untuk mengatur apa namanya, frekuensinya itu menggunakan 10, dan ini bisa juga diubah menjadi P-nya menjadi 43. Oke, ataupun berapa yang kita tadi di materi itu. Di sini P34, P42. Oke, terus kita di sini setelah mengatur, ini masih mengatur, terus kita ke ini adalah ketika sama seperti tadi, ketika deselerasi ya, kecepatannya. Nah, terus yang di sini adalah ketika untuk pertama kali mencoba untuk mengatur nilai frekuensi, ini F-nya, dan yang tadi itu histeresis kalau nggak salah. Ini untuk mengatur frekuensinya, ini akan diubah. Terus di sini untuk perhitungan pada, nah di sini juga sama untuk mengatur juga, dan ini sebentar, dan ini untuk tadi ya, yang ini 220 volt L dan N netral ataupun P ini namanya. Terus yang di sini itu yang 3 fasa itu W, V dan U. Ini ya di sini. Oke. Oke, mungkin dari praktikum kali ini cukup sekian. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Itu adalah cara bagaimana menggunakan inverter, dan mungkin ada penjelasan singkat dari saya dan hasil praktikumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.